Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulanur Aini dengan NPM 234101026 dari kelas A. Nah, pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan mengenai upaya mencapai ketahanan pangan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Ekologi Pangan dan Gizi. Ketahanan pangan adalah kondisi di mana setiap individu memiliki akses fisik, sosial, dan ekonomi terhadap pangan yang cukup, aman, dan bergizi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehat dan aktif. Namun, di Indonesia, ketahanan pangan masih menghadapi berbagai tantangan seperti perubahan iklim, distribusi yang tidak merata, serta kurangnya inovasi sektor pertanian. Maka dari itu, diperlukan berbagai strategi untuk meningkatkan ketahanan pangan secara menyeluruh. Dalam video ini, kita akan membahas 8 aspek utama yang berperan dalam mewujudkan ketahanan pangan di Indonesia, serta contoh program yang telah diterapkan. Mari kita mulai. Aspek yang pertama ialah memperbaiki mata pencaharian dengan fokus produktivitas pertanian. Peningkatan mata pencaharian di sektor pertanian itu sangat penting untuk memastikan produksi pangan yang berkelanjutan. Dengan meningkatkan produktivitas pertanian, ketersediaan pangan dapat lebih terjamin dan pendapatan petani pun meningkat. Nah, salah satu contoh programnya ialah program Selamatkan Rawa Sejahterakan Petani atau disingkat SERASI, yang diinisiasi oleh Kementerian Pertanian bertujuan mengoptimalkan lahan rawa menjadi lahan pertanian produktif. Hal ini membantu petani dalam meningkatkan hasil panen mereka dan mengurangi ketergantungan pada lahan pertanian konvensional. Kemudian, aspek yang kedua ialah peningkatan ketahanan populasi rentan. Populasi rentan seperti masyarakat miskin, ibu hamil, balita, dan lansia sangat bergantung pada akses pangan yang memadai. Ketahanan pangan tidak hanya berbicara mengenai produksi pangan, tetapi juga aksesibilitas dan keterjangkauan bagi kelompok masyarakat yang kurang mampu. Nah, salah satu programnya ialah Bantuan Pangan Non-Tunai atau BPNT yang berperan penting dalam memastikan masyarakat miskin mendapatkan pangan dengan harga terjangkau. Bantuan ini sangat membantu dalam mengatasi masalah kelaparan dan malnutrisi, terutama di daerah terpencil, sehingga populasi rentan tetap mendapatkan asupan gizi yang cukup. Selanjutnya, aspek yang ketiga ialah perbaikan penelitian, inovasi, dan komersialisasi pertanian. Inovasi dalam bidang pertanian sangat diperlukan untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Dengan adanya riset dan pengembangan, petani dapat menerapkan teknologi yang lebih modern untuk meningkatkan hasil pertanian mereka. Program dari Badan Litbang Pertanian serta Smart Farming mendukung riset pertanian serta penerapan teknologi digital dalam bidang pertanian. Dengan inovasi ini, petani dapat meningkatkan efisiensi produksi, mengurangi risiko gagal panen, serta mengatasi tantangan yang muncul akibat perubahan iklim dan keterbatasan lahan. Lalu, aspek yang keempat ialah memperluas pasar dan rantai pasok. Distribusi pangan yang efisien sangat penting untuk menjaga kestabilan harga dan akses pangan. Ketika rantai pasok berjalan dengan baik, bahan pangan dapat tersebar merata di seluruh wilayah tanpa terkendala biaya distribusi yang tinggi. Salah satu programnya ialah program Tol Laut dan Sistem Logistik Nasional. Hal ini membantu mendistribusikan hasil pertanian dengan lebih cepat dan merata ke seluruh Indonesia, termasuk ke wilayah-wilayah yang sulit dijangkau. Dengan adanya rantai pasok yang lebih baik, harga pangan dapat lebih stabil dan keterjangkauan pangan meningkat. Selanjutnya, aspek yang kelima ialah perbaikan kebijakan dan institusi. Kebijakan yang tepat sangat penting dalam mendukung ketahanan pangan nasional. Pemerintah harus memastikan bahwa regulasi yang ada mendukung ketersediaan pangan, melindungi hak-hak petani, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
UU Pangan Nomor 18 Tahun 2012 dan RPJMN 2020-2024 memberikan landasan hukum bagi pengelolaan ketahanan pangan yang berkelanjutan. Regulasi ini memastikan adanya koordinasi antara berbagai sektor, baik dari sisi produksi, distribusi, hingga konsumsi, guna menjaga ketahanan pangan nasional. Kemudian, aspek yang keenam ialah perbaikan gizi dan kualitas pangan. Ketahanan pangan bukan hanya mengenai ketersediaan pangan, tetapi juga mengenai kualitas dan nilai gizi dari pangan yang dikonsumsi masyarakat. Asupan gizi yang tidak seimbang dapat menyebabkan masalah kesehatan seperti stunting dan gizi buruk. Program percepatan penurunan stunting dan diversifikasi pangan lokal bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat dengan mendorong konsumsi makanan bergizi dan mengurangi ketergantungan pada satu jenis bahan pangan saja. Hal ini penting untuk memastikan masyarakat mendapatkan asupan gizi yang seimbang dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Lalu, aspek yang ketujuh ialah perbaikan manajemen data dan adaptasi perubahan iklim. Perubahan iklim memiliki dampak besar terhadap ketahanan pangan, terutama dalam hal produksi pangan yang semakin tidak menentu. Oleh karena itu, sistem pemantauan dan manajemen data yang baik diperlukan agar kebijakan dan strategi pertanian dapat disusun dengan lebih akurat. Sistem Informasi Ketahanan Pangan atau SIKAP dan GSA membantu petani dalam menghadapi dampak perubahan iklim melalui data yang lebih akurat mengenai cuaca, pola tanam, dan ketersediaan air. Dengan informasi yang tepat, petani dapat menyesuaikan strategi pertanian mereka untuk mengurangi resiko gagal panen. Aspek yang kedelapan, perbaikan kesetaraan gender dan pemberdayaan wanita. Perempuan memiliki peran penting dalam ketahanan pangan, baik sebagai produsen, pengelola rumah tangga, maupun tenaga kerja di sektor pertanian. Namun, masih banyak perempuan yang belum mendapatkan akses yang cukup terhadap pendidikan, modal usaha, dan teknologi pertanian. Program Perempuan Tani atau KWT dan Program Perempuan Kepala Keluarga atau PKK merupakan inisiatif yang mendukung pemberdayaan perempuan dalam sektor pertanian dan ekonomi. Dengan memberikan pelatihan, akses modal, serta pendampingan, perempuan dapat berkontribusi lebih besar dalam produksi pangan, meningkatkan kesejahteraan keluarga, serta membantu memperkuat ketahanan pangan nasional. Nah, ada pun beberapa teori pendukung yang memperjelas bagaimana aspek-aspek yang telah dijelaskan dapat berkontribusi dalam mencapai ketahanan pangan yang berkelanjutan. Salah satunya adalah teori ketersediaan pangan oleh Amartya Sen 1981 yang menjelaskan bahwa ketahanan pangan tidak hanya bergantung pada jumlah pangan yang tersedia, tetapi juga pada akses terhadap pangan. Lalu ada teori Sustainable Livelihoods Framework Chambers of Conway 1992 yang menekankan pada pentingnya diversifikasi mata pencaharian dalam mencapai ketahanan pangan yang berkelanjutan. Dari penjelasan yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa ketahanan pangan tidak hanya berkaitan dengan jumlah produksi pangan, tetapi juga dengan aksesibilitas, stabilitas, dan pemanfaatannya. Berbagai aspek seperti peningkatan mata pencaharian, ketahanan populasi rentan, inovasi pertanian, rantai pasok, kebijakan yang tepat, peningkatan kualitas gizi, pengelolaan data, serta pemberdayaan perempuan memiliki peran yang saling berkaitan dalam memastikan ketahanan pangan yang berkelanjutan. Program-program yang telah diterapkan di Indonesia menunjukkan bahwa upaya konkret dalam meningkatkan ketahanan pangan telah dilakukan, meskipun masih terdapat berbagai tantangan yang harus dihadapi. Baik, cukup sekian pemaparan mengenai upaya mencapai ketahanan pangan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.